kayak fresh ini. Ya, alhamdulillah Pak Eko. Ya, ini Bapak Wawan dari SLB mana ini? Saya dari SLB Negeri Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Ya, Iya. ya. Oke, gitu. Di sini kami akan menanyakan Bapak Wawan dengan adanya coaching ini, ya, untuk awal-awal ini sebagai supervisi. Di sini kami akan menanyakan dengan ada diskusi rubrik penilaian ini apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak sesuai dengan alur data dan juga sesuai dengan pertanyaan yang sesuai dengan berbobot, ya, itu harus sesuai itu. Dan untuk yang selanjutnya di sini menanyakan kompetensi coaching apa yang Bapak ingin dikembangkan. Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching itu ada 3 Pak. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ada 3. Ada 3 Pak ya. Yang selanjutnya saya menanyakan lagi bagian kompetensi mana yang Bapak akan kembangkan sesuai dengan spesifik yang akan saya observasi. Yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah mendengarkan aktif. Setelah mendengarkan aktif, kemudian saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang selanjutnya Pak Wan, saya tanyakan lagi indikator pencapaian dan tujuan pengembangan Bapak yang diinginkan itu apa? Oke Pak, terima kasih. Yang ingin saya dapatkan atau saya inginkan itu setelah saya mengadakan coaching, saya mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya mengharapkan coaching itu mendapatkan ide-ide baru yang sebelumnya belum terpikirkan dengan saya mengajukan pertanyaan pemantik, sehingga diharapkan coaching dapat mengatasi masalahnya sendiri. Iya, sesuai dengan capaian pengembangannya ya Pak Wan? Iya. Oke, jadi semakin jelas. Dan mungkin hanya itu aja dulu Bapak Wawan pertanyaan yang saya sampaikan tadi, dan monggo dilanjut, dan mungkin itu aja dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak. Ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sifah, yang bisa saya bantu gimana Pak? Saya ada sedikit problem. Saya ingin ngobrol sama dengan masalah yang saya hadapi saat ini Pak. Gimana? Jadi saya punya problem di mana di kelas yang saya ajar itu ada beberapa anak ini yang ternyata secara kemampuan secara nilai itu masih kurang Pak. Kurangnya gimana? Ketika kemarin saya melihat dari hasil penilaian kelas saat mereka mengerjakan soal-soal penilaian, itu saya menemukan bahwa sebagian anak itu masih lemah dalam hitungan dasar. Masih lemah hitungan dasar. Iya, kaitan dengan jumlahan, perkalian, bagian yang ini saya rasakan akan menjadi penghambat ke depannya seperti itu Pak. Akan menjadi penghambat ya Pak. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak anak tersebut mengalami hambatan tadi? Ini saya masa perhatikan selama 1 tahun terakhir saya mengajar di kelas tersebut. Ini dari beberapa nilai yang saya lakukan, hanya saya juga kembali riwayat-riwayat nilai dan pengerjaan yang dibutuhkan anak. Ternyata memang selama setahun terakhir saya mengamati anak tersebut ternyata memiliki kendala dalam menghitung hitungan dasar seperti itu. Nah, ini baru saya jumpai secara real atau secara pastinya setelah saya melihat hasil penilaian kemarin dan penilaian kelas. Ternyata anak tersebut memiliki permasalahan dalam hitungan tersebut Pak. Nah, kemarin sempat saya tanyakan ke anak tentang kenapa kok bisa seperti itu. Bagian dari mereka menyampaikan bahwa mereka mengalami kesulitan yang disebabkan kurangnya latihan pada saat mereka ada di jenjang SMP. Pada saat itu mereka ada pada fase pembelajaran daring pada saat pandemi corona kemarin Pak. Ini yang menyebabkan pembelajaran itu tidak terserap secara maksimal kepada anak seperti itu Pak. Jadi mereka mengakui bahwa
berarti ini Pak Siva kan sudah mengetahui hambatan apa saja ya dari anak tersebut. Setelah jenengan sudah mengetahui hambatan atau kelemahan anak tersebut, apa yang akan Pak Siva lakukan terhadap siswa tersebut? Jadi sebenarnya mungkin ini sudah cukup terlambat, tapi sebenarnya masih mungkin dilakukan di awal tahun ajaran depan. Sebenarnya kita masuk pembelajaran tahun ajaran baru. Saya berencana melakukan pemetaan ulang. Jadi saya akan coba membuat asesmen diagnostik awal untuk mata pelajaran matematika khususnya. Karena kita perlu mengetahui lebih jauh lagi sejauh mana anak tersebut mengalami kendala atau kesulitan di bidang matematika. Jika nanti saya berencana untuk membuat asesmen diagnostik awal itu Pak di awal tahun ajaran ini. Oke, kalau boleh tahu Pak, dalam bentuk apa sih ya Pak diagnostik awalnya itu? Saya rencana akan membuat semacam tes tes tertulis dengan beberapa soal-soal berisi hitungan dasar matematika, mulai dari jumlahan, pengurangan, perkalian dan bagian, yang nanti mungkin secara levelnya saya mulai dari yang termudah sampai yang sedikit kompleks untuk memetakan kemampuan anak berdasarkan hasil diagnostik tersebut. Jadi harapannya dengan saya mengetahui secara spesifik kesulitan anak-anak yang mengalami hambatan, nantinya saya dapat memberikan treatment lebih tepat sasaran dari apa yang saya peroleh menggunakan asesmen tersebut. Oke. Target Pak Siva melakukan tes diagnostik awal itu targetnya berapa Pak? Saya berencana membuat dalam libur semester ini menyusun instrumennya terlebih dahulu dan akan saya lakukan nanti pada saat awal pembelajaran ketika kami di kelas. Kebetulan ini saya ketemu lagi di kelas 11 untuk mengajari kelas anak tersebut, dan ini di awal pembelajaran nanti mungkin dalam waktu 1 atau 2 minggu pertama pembelajaran ini akan saya upayakan melakukan tes tersebut, sehingga dalam waktu segera juga saya bisa memperoleh hasil untuk menentukan treatment. Karena kan tentunya beberapa anak yang mengalami kendala tersebut kita perlu ada pembimbingan khusus semacam itu, tapi kan kita perlu membedakan artinya mana saja anak-anak yang memang membutuhkan pembimbingan khusus tersebut. Jadi tidak semua anak kita treatment yang sama, tapi ini hanya anak-anak yang memang benar-benar kategori yang butuh banget pembimbingan khusus untuk diadakan pembimbingan. Maka saya berencana setelah asesmen nanti saya tindak lanjuti dengan adanya pembimbingan di luar pembelajaran. Bimbingan di luar pelajaran. Ya, seperti itu. Rencananya kira-kira siapa saja yang ingin Anda libatkan Pak? Sebenarnya dalam penyusunan asesmen diagnostik awal ini saya juga melibatkan rekan guru sejawat, jadi dalam lingkup BPM matematika sekolah ini beberapa rekan guru matematika yang juga mengajar jenjang yang sama. Saya ajak diskusi, kita kolaborasi dengan bagaimana penyusunan asesmen tersebut agar nantinya juga bisa jadi ini juga digunakan oleh guru lain untuk mengidentifikasi anak-anak yang juga ternyata lemah di kelas-kelas yang diajar oleh guru tersebut. Ini tidak hanya di kelas saya, tapi juga lebih jauh dalam satu angkatan nanti bisa dilakukan istilahnya tes diagnostik awal untuk seluruh siswa. Dan ini juga tentunya selain dengan rekan guru sejawat, juga tentunya dengan kurikulum dan wali kelas biasanya, karena kaitan dengan hal semacam ini tentunya kita juga perlu rembuk dengan wali kelas. Tahu memang ada anak tertentu yang memang ini sudah butuh istilahnya konsultasi lebih jauh terkait dengan perkembangannya, terutama saat di rumah. Kita juga mungkin bisa melibatkan orang tua untuk menginformasikan apakah anak tersebut memang selama ini di rumah juga belajar seperti itu, sehingga keterangan-keterangan yang nanti kita peroleh dari guru sejawat, wali kelas, terus juga orang tua, ini juga akan menguatkan dasar untuk menentukan treatment yang lebih tepat seperti itu. Oke Pak Siva, saya sudah paham ya, sudah paham apa sih unek-unek dari
Dan ternyata secara tidak langsung Pak Siva sudah mendapatkan solusinya Pak Siva. Iya, sebenarnya saya itu heran tuh Pak, kalau Iya. saya itu bingung apakah ini bisa dilakukan atau tidak gitu. Iya. Saat ini ngobrol dengan Pak Wawan, ini menguatkan saya bahwa apa yang saya rencanakan sebenarnya sudah tepat mungkin ya Pak, tapi hanya ragu saja. Saya ragu ketika ngobrol dengan Pak dengan bisa makin memantapkan untuk saya melakukan eksekusi tersebut. Saya pada intinya mendukung apa atau bagaimana rencana Pak Siva yang akan dilakukan. Saya mendukung tetap lanjutkan rencana-rencana atau terobosan-terobosan Pak Siva. Semoga apa yang Pak Siva lakukan nanti itu bisa mendapatkan dampak positif bagi siswa. Gitu Pak. Jadi lanjutkan. Terima kasih Pak. Ini mohon maaf saya mengganggu waktu dengan. Gak apa-apa Pak. Iya. Sekolah waktu kalau misalnya saya menemukan problem lagi, mohon dibantu Pak. Saya semacam ini. Siap. Bisa saya dapat penguatan terkait dengan apa-apa yang mungkin menjadi keraguan seperti itu. Ya. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Saya terima kasih. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Kembali lagi untuk Oke. ketemu lagi nih Pak Wawan. Iya. Untuk yang mengenalkan tadi tentang bus tadi ya, untuk di sini dengan adanya apa yang kami akan menyatakan dan apa yang sesuai dengan apa dengan yang panjenengan lakukan dalam job ini, sehingga dengan beberapa indikator ketercapaian ini panjenengan kembangkan yang inginkan panjenengan juga itu apa dari indikatornya ini, sehingga dengan adanya coach ini indikator ketercapaian ini Bapak bisa menjelaskan itu Pak. Oh, terima kasih. Setelah tadi saya melakukan kegiatan coaching dengan Pak Siva, saya sudah melakukan kehadiran sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian lagi Pak Wan, ini tadi catatan kami ya, selaku dengan observer ini sudah dengan adanya basis data, ya, dengan adanya basis dari penilaian asumsi fokus, ini area diinginkan dikembangkan ini tadi sudah sesuai dengan alur ceritanya. Oke, terima kasih Pak Eko. Dilihat dari segi nilai untuk pertanyaan berbobot juga sudah bagus, sehingga bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin, sudah baik. Namun ada pertanyaan lagi nih Pak. Nih. Di sini kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan dari hasil yang panjenengan lakukan untuk yang coach tadi? Yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi yaitu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan pemantik kepada coach dengan harapan dengan pertanyaan pemantik tersebut coach dapat mendapatkan ide-ide baru yang sebelumnya belum terpikirkan, kemudian mendapatkan jalan keluar dari masalah si coach tersebut. Iya. Jadi semua akan berhasil ya Pak Wan ya. Iya, Pak Eko. Tadi ya. Mungkin itu aja Pak Wan. Ini terima kasih. kasih untuk pertemuan dia ini. Namun kami akan memberikan suatu hal yang alhamdulillah proses coach ini ya ini sebagai sangat lebih baik dan sempurna. Mungkin ke depan panjenengan bisa lebih meningkatkan lagi sehingga dengan alurnya ini sesuai dengan kebaikan kita semua, dan juga ini sebagai hasil-hasil yang akan kita dapatkan di tahun ini ya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.